Unduan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Sabtu 18 Februari 2023 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari, sahabat Tuhan terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka, tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus orang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, dalam kisah di Gunung Tabor, Yesus berubah rupa di depan para muridnya. Ini menunjukkan tentang masa depan panggilan hidup kita yang percaya dan mengikuti Yesus. Nampak di sana adanya kemuliaan yang tinggi, adanya suasana sukacita, bahagia bersama Tuhan yang dialami oleh para murid. Kemuliaan, kebahagiaan, sukacita bersama Tuhan itu ternyata harus dijalani dengan jalan Mesias atau jalan Kristus sendiri. Itu jalan turun gunung. Jalan turun gunung itu adalah simbol bahwa para murid harus masuk dalam dunia dengan segala situasi dan resikonya yang penuh dengan perjuangan dan derita. Jalan itu adalah jalan salib, jalan penderitaan demi kebahagiaan, sebagaimana di puncak Gunung Tabor. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, kebahagiaan dan kebangkitan harus dijalani dengan jalan salib, dan jalan salib itu dijalani untuk kebahagiaan atau kehidupan baru atau kebangkitan. Pertanyaannya, sanggupkah kita menapaki jalan turun gunung, jalan derita, dan jalan salib demi kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan Yesus? Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur atas kasih-Mu hari ini, atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan. Tuhan, kuatkan kami agar sanggup untuk menapaki jalan turun, jalan derita dan salib,
demi kebahagiaan yang kujanjikan. Sebagaimana para murid mengalami sukacita dan kebahagiaan di atas Gunung Tabor, namun mereka pun harus turun gunung, harus berjalan dan masuk ke dunia untuk menghadapi kenyataan perjuangan, derita, dan salib. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.